Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak ibu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, belajar semangat. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir ya. Coba anak ibu, sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa ya. Masih ingat lagunya kan? Coba semua. Jari-jariku Berdiri, jari-jariku sembunyi, jari jempol, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. duduk manis sambung tangan, mari kita berdoa. Baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bilisahidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihah. Amin. Alhamdulillah. Nah, kenapa kita harus berdoa? Karena apa? Segala sesuatu hal sebelum kita mulai harus dibarengi dengan doa. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah. Ya, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan lagu wajib. Untuk anak ibu dipersilakan berdiri. Ya. Satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. silakan duduk. Nah, baiklah anak ibu, untuk hari ini coba perhatikan temannya siapa yang tidak hadir. Ayo. Bangda, Pak, Revan. Ada yang tahu kemana Banda, Pak Is dan Reva? Banda tidur. Banda tidur. Ya ampun. Berarti hari ini Banda nggak sadar ya kalau hari ini harus sekolah ya. Coba, bentar ya, panggil namanya dulu. Banda Pamungkas. Adik. Absen ya. Masa harus sekolah tidur. Juna Urakasih. Mahendra. Mutia Anggraini. Muhammad Fadli. Adik. Malika Jalwa. Hadir, Bu. Revan, Sekar, Windy, Wahyu Prasta, Faisal Rajabi, Fandi Aulia, lupa deh sama namanya kan. Ahmad Faiz, oke datang ya. Baiklah anak ibu, ya. Mahendra. Oh Mahendra belum panggil? Sudah. Sudah, Mahendra. Lupa si Jalwa ya. Dah, baiklah anak ibu. Untuk minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pekerjaan orang tuaku. Nah, tentunya anak ibu sudah tahu masing-masing pekerjaan orang tuanya ya. Jadi kalau ibu tanya Jalwa harus tahu apa pekerjaan orang tua Jalwa? Apa? Bengkel. Iya, bengkel. Mungkin yang lain Windy? Membersihkan kelas. Pekerjaan orang tua. Ayo. Mencuci baju. Mencuci baju. Mas ibu pekerjaan ayah gitu. Atau nenek? Nenek? Oh, nenek kerjanya nyapu rumah. Boleh. Coba
pekerjaan orang tuanya apa? Panen sawit, Bu. Iya, orang kaya. Kenapa? Dia punya sawit ya kan, kita nggak punya ya kan. Nah, jadi begini anak ibu ya. Jadi untuk pekerjaan orang tua, kita juga harus tahu apa pekerjaan orang tua kita dan apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Nah, orang tua kita itu bekerja tujuannya untuk apa? Untuk? Betul, untuk mencari nafkah. Untuk mencari makan dan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, anak ibu, untuk hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pembelajaran keempat. Subtema 3 itu apa? Pekerjaan orang tua. Ya, perhatikan. Tema 4 berbagai pekerjaan, tema 3 pekerjaan orang tua, pembelajaran keempat. Nah, anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, ibu berharap nanti setelah di sini nanti kan ibu akan ada cerita ya. Kemudian nanti ibu berharap setelah membaca cerita ini kalian dapat menentukan unsur intrinsik yang ada pada cerita tersebut. Kemudian ini tujuannya ya. Kemudian setelah membaca cerita tersebut, kita mampu menuliskan unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada cerita tersebut. Nah, anak ibu, kemudian setelah membaca cerita ini nanti diharapkan kalian dapat menghubungkan sikap tokoh yang ada pada cerita tersebut terhadap pengamalan sila ketiga Pancasila. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan. Nah, di sini ada contoh teks cerita. Contoh teks cerita. Kelihatan? Kelihatan? Lihat. Masih semangat? Masih. Halo semua, halo. 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 Halo, Bu. Hai. Halo. Iya, perhatikan. Ini contoh teks cerita. Nah, sebelum kalian baca, ibu mau membagikan LKPD ya. Nanti di sini juga ada ceritanya. Perhatikan. Oke. Pak Is, jangan tidur ya Pak Is. Oke ya. Udah suaranya. Coba ambil lagi di meja itu kayak gini. Sudah perhatikan. Di sini ada teks pentingnya budaya Teguh Sapa. Atau boleh dibuka bukunya halaman ini ya nak ya. Ada di situ. Halaman 170. Halaman 119. Coba dibaca Mbak Jalwa ya. Yang lain perhatikan. Baca Mbak Jalwa. Pentingnya budaya Teguh Sapa. Senangnya tinggal di desa Sariwangi. Kedekatan hubungan antara warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Sariwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung dibuka. Oke, sambung Wandi. Fadli. Sebagai wilayah Transmigrasi. Walai demikian perbedaan asal usul tidak meregangkan kedekatan mereka. Kedekatan antara warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa ketika berpapasan di lorong antar rumah.
di jalan atau di pasar tak pernah Yang lain perhatikan siang sayang. selamat sore sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ija seorang diri. Ia Sambung Mbak Sekar. Baca Mbak Sekar. Iya Bu, iya Terus baca. di ujung tinggal Kuat, nak, kuat. Nenek Ija seorang diri. Ia lagi sini walau begitu dia masih diri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah lain. Sudah Mbak Sekar. Sudah perhatikan dari cerita tersebut judulnya pentingnya budaya tegur sapa. Tegur sapa itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Apa itu tegur sapa? Menyapa dulu. Ya, menyapa. Contohnya? Contohnya apa? Ya, menyapa ibu guru dengan mengucapkan selamat pagi Bu. Kemudian apa lagi? Mengucapkan selamat sore. Nah, jadi kita perlu membudayakan tegur sapa dan perlu menyapa ketika kita bertemu dengan seseorang. Tidak ada salahnya kita menyapa orang yang lebih tua dari kita. Nah, dari bacaan tersebut, kira-kira siapa aja tokoh yang ada dalam cerita tersebut ya? Ya, Pak Tulus dan Ija. Nah, perhatikan nak. Di sini nanti Pak Tulus itu sifatnya bagaimana ya? Baik. Ya, sifatnya baik. Kemudian Memberikan sembako. memberikan sembako kepada Nek Ija. Nek Ija itu siapa? Nek Ija itu siapa ya? Ya, warga apa? Warga desa Serewangi. Warga desa Serewangi itu sangat baik. Mereka bagaimana? Saling menolong. Kemudian apa lagi? Selain saling menolong apa lagi? Saling peduli. Saling peduli terhadap warga. Ya, ini gambar Nek Ija. Kondisi Nek Ija sekarang, Nek Ija bagaimana? Sedang sakit. Nah, perhatikan. Perhatikan ya. Jadi dari cerita tersebut kita nanti akan mencari unsur intrinsik yang ada dalam cerita tersebut. Apa itu yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Coba baca Mbak Jalwa. Unsur intrinsik adalah Ya. unsur yang ada di dalam cerita ini. Iya. Kemudian apa saja yang terkandung dalam unsur intrinsik itu? Ayo baca. Mahendra. Ayo. Tema adalah Iya. pokok yang menjadi dasar atau pokok utama. Iya. Kemudian baca yang kedua, Wahyu. Alur adalah jalan cerita yang disusun sedemikian rupa dan Ya. tahapan. Oke, baca Dina. Lanjut. Tokoh. Tokoh adalah orang Ya. yang berperan Di dalam dalam cerita. Padre
Fadli, baca perwatakan. Apa itu perwatakan? Perwatakan adalah sifat-sifat tokoh dalam cerita tersebut. Mutia, latar atau setting? Latar atau setting? Ya, bagus. Kemudian, Sekar, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, dari cerita tersebut, kita akan menemukan unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita tersebut. Nah, buka lembar yang udah Ibu bagikan. Di halaman kedua ya. Di halaman kedua lembar yang udah Ibu bagikan. Lembar yang Ibu bagikan. Nah, coba kamu lihat cerita yang sudah dibaca tadi. Kemudian tentukan unsur-unsur intrinsiknya dalam bentuk peta pikiran. Ini dia ya. Dijawab di dalam peta pikiran. Di sini ada judul, ada tokoh, sifat tokoh. Kan tadi sudah dibaca kan? Sudah jelas di dalam cerita itu tokoh-tokohnya siapa aja. Gimana Bu sini? Langsung aja jawab di sini ya. Langsung tulis di sini. Tulisannya nggak usah besar-besar. Udah, Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti yang sudah selesai sudah ke depan. Kalau nggak muat di belakang dulu nggak apa-apa, di halaman belakang. Mana punya apa? Di meja itu tadi ada. Ada. Bu, langsung sininya. Iya langsung situ. Kalau nggak mau di halaman belakang nggak apa-apa. Ada di meja itu. Nengok ditimba-timba ya. Iya nggak apa-apa. Bisa Windy. Kan tadi sudah dibaca, udah tahu tokohnya siapa aja, judulnya apa. Langsung diisi sini. Yang udah siap, boleh ke depan nanti. Ada kan ya? Kenapa? Ini halaman belakangnya, Pak Is. Sudah siap? Belum? Ayo. Yang udah siap, boleh ke depan. Iyalah. Kan di dalam cerita itu ada berapa tokoh ya? Judulnya apa? Sudah. Jangan contek-contekan. Tulis Pak Is. Pak. Sudah, coba nomor 1 ke depan Fadli. Bawa ke tengah, bacakan ke depan nomor 1 apa? Ayo judulnya apa itu? Fadli. Pentingnya budaya Teguh Sapa. Betul? Betul. Iya, betul. Coba nomor 2 Fadli. Iya. Iya, tokoh yang ada dalam cerita tersebut adalah siapa? Siapa?
Pak Taufan dan Pak Ibu Ija. Pak Tulus dan Ija. ya Nek Ija. Nomor 3 yang udah siap ke depan. Mbak Jalwa. Nggak usah malu-malu. Nek Ija mandiri, Pak Tulus memberikan sembako. Iya, kemudian nomor 4 Hasta. Tempat di rumah Nek Ija. Ya, siapa lagi yang udah siap? Udah? Udah siap? Sudah? Belum, Bu. Perhatikan. Udah simpan itu. Nah, sekarang Ibu mau nanya, letakkan pulpennya. Coba. Simpan nanti itu tugas di rumah, letakkan pulpennya. Perhatikan. Lihat gambar yang ada di depan. Ini gambar ya, gambar pohon beringin. Gambar pohon beringin ini merupakan simbol sila yang keberapa? 3. Simbol sila ketiga, Pancasila. Apa bunyi sila ketiga? Persatuan Persatuan Indonesia. Iya, siapa yang tahu makna dari sila ketiga? Ayo, bacakan. Kebersamaan. Iya, ini adalah makna sila ketiga dari Pancasila. Terus? Persatuan bangsa. Iya, apa lagi? Kemudian pribadi dan kelompok. Iya, terus? Menciptakan dan mempertahankan kedaulatan. Nah, sekarang Ibu tanya, dari cerita yang sudah kamu baca, udah, apakah sifat Pak Tulus sudah mencerminkan sila ketiga Pancasila? Sudah. Alasannya kenapa? Ayo. Karena? Ya, terus? Karena Pak Tulus baik hati, kemudian bagaimana sifat Pak Tulus? Suka? Iya. Kemudian perhatikan, ini adalah salah satu contoh pengamalan sila ketiga yang ada di lingkungan sekolah. Siapa yang bisa menyebutkan gambar pertama itu? Apa yang mereka lakukan? Menyapu kelas. Menyapu Terus gambar kedua? Iya, gambar ketiga? Apa? Berupacara atau melakukan upacara bendera? Upacara bendera. Iya, melakukan upacara bendera. Jadi anak ibu, udah. Jadi dari cerita ini tadi, udah Pak Tulus sudah melakukan pengamalan nilai sila Pancasila yang ketiga. Nah, siapa anak ibu yang bisa menyebutkan satu contoh pengamalan nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, tunjuk tangan yang berani. Apa Mbak Jalwa? Ini Bukata Raya. Iya, kemudian apa lagi? Menyapu rumah. Ya, menyapu rumah. Halaman. Selain dari itu yang lain. Mengepel kelas. Terus dalam kehidupan sehari-hari kalau di rumah, Mengepel rumah. apalagi selain mengepel? Buang sampah. Terus Menyapu. menyapu udah, apalagi yang lain? Membersihkan jendela. Nah, apalagi? Nyuci piring. Nyuci piringnya udah 2 kali. Terus apalagi? Kalau menjenguk teman yang sakit, boleh nggak? Boleh. Terus apa lagi? Ayo. Apa lagi? Banyak contohnya loh. Apa lagi? Ayo. Tadi bergotong royong udah. Membantu tetangga yang sedang kesulitan, boleh nggak? Boleh. Nah, anak ibu, itu untuk evaluasi ada di belakangnya, di halaman belakang. Nanti kamu kerjakan di rumah. Nah, untuk pembelajaran kita yang hari ini, ada yang mau tanyakan? Hah? Ada yang mau tanyakan? Ada, sudah paham belum? Sudah. Sudah? Sudah? Sudah. Sudah Faiz? Sudah ngerti nah? Sudah semua ya. Nah, jadi dari pembelajaran kita yang pertama, tadi pembelajaran pertama tentang apa? Unsur intrinsik dalam cerita. Yang kedua yaitu pengamalan sila ketiga Pancasila. Kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan? Ayo.
menyimpulkan pembelajaran pertama tadi tentang apa? Dari kedua pembelajaran ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Ayo. Yang pertama kita sudah menentukan unsur intrinsiknya, ada tokohnya, ada latar, ada wataknya. Kemudian ada watak Pak Tulus ya, jadi udah tahu ya. Kemudian pengamalan sila ketiga Pancasila, ada yang bisa menyimpulkan? Hah? Ayo tunjuk tangan, nggak usah malu, tunjuk tangan aja. Wahyu. Menceritakan. Nah, ada yang bisa menceritakan? Kita tidak boleh begini gitu. Ayo. Ada yang bisa menceritakan Pak Jalwa? Menurut Jalwa bagaimana setelah Jalwa belajar tentang? Iya, menurut Jalwa coba. Hah? Dibilang aja, enggak apa-apa loh nak. Coba nanti yang bisa menyimpulkan ibu kasih hadiah setelah ini. Ayo. Apa bu? Ibu kasih hadiah. Simpulkan aja, diceritakan tentang pembelajaran kita yang pertama tadi. Ayo, tadi pertama kan tentang apa itu? Tentang apa? Kenapa? Kuat nak, kuat. Tentang pentingnya budaya bersapa. Terus yang kedua tentang pengalaman sila ketiga Pancasila. Iya, jadi anak ibu, apa yang sudah kamu dapat pelajaran hari ini, apalagi tentang pengamalan sila ketiga Pancasila ya, boleh dipraktekkan di dalam lingkungan sehari-hari. Bertegur sapa dengan tetangga, boleh? Boleh. Berarti kita ramah. Gini ya nak, bertegur sapa itu tidak harus kita mengenal orang tersebut. Iya enggak? Mana tahu nanti di jalan kita ketemu sama nenek-nenek atau kakek-kakek. Mau kemana bu? Kemana wah? Gitu ya? Boleh. Itu namanya kita harus membudayakan tegur sapa. Dan anak ibu untuk pembelajaran hari ini sudah paham? Sudah bu. Ada lagi yang mau ditanya? Jangan lupa tugasmu di halaman belakang nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan kita kumpul, oke? Ada lagi mau bertanya? Sudah bu. Sudah? Sudah. Sudah. Nah, dengarkan. Untuk pembelajaran yang besok kita masuk ke pembelajaran kelima, yaitu masih tentang subtematika pekerjaan orang tuaku. Jadi anak ibu, pesan ibu untuk hari ini, jangan lupa belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Kita nggak tahu penyakit itu kapan datangnya ya. Intinya tetap jaga kesehatan, jaga ibadahmu, tetap belajar di rumah. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, coba Mas Wahyu ya, pimpin doanya ya nak ya. Pimpin doa mau pulang. Siapkan dulu. Oh ya, berdoa dulu. Doa mau pulang. Siapkan main dah.
Dari Whitney dulu ya, Nak ya.